belajar teori ekonomi mikro Islam, ekonomi Islam dilihat dari segi akidahnya tergolong ke dalam kelompok ilmu-ilmu syara. Maksudnya, ekonomi Islam yang dikaji oleh syariah adalah ilmu yang merupakan cara, teknik atau uslub manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini, telah dibahas dalam Islam yang berkaitan dengan ilmu muamalah, dan salah satunya diantaranya ekonomi, berhubungan dengan ekonomi. Secara umum, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan itu antara lain berasal dari kata mikro, berarti ekonomi kecil. Berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Pokok-pokok yang dianalisis dalam teori ekonomi mikroekonomi tersebut adalah bagaimanakah cara menggunakan faktor-faktor analisis seperti analisis produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Analisis seperti ini dibuat berdasarkan kepada pemikiran bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Sedangkan kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat adalah terbatas. Dalam teori ekonomi, masalah di atas dibagi dan dibedakan menjadi 3 persoalan. Manfaat dan batasan teori ekonomi mikro Islam. Pembahasan ekonomi mikro Islam tidak membedakan antara ilmu ekonomis sebagai analisis positif dan normatif. Yang dimaksud dengan analisis positif adalah analisis yang menjelaskan sebab akibat. Ekonomi Islam hanya memandang permasalahan ekonomi digolongkan dalam dua, yaitu ekonomi, science of economic, dan doktrin ilmu ekonomi. Menurut Muhammad Baqir al-Ashadi, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat ekonomi yang digunakan. Selanjutnya, Muhammad Baqir As-Siddiq mengatakan ekonomi Islam sebuah doktrin dan bukan suatu ilmu pengetahuan, karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengajarkan kehidupan ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi hanya menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung. Integrasi antara ekonomi filosofi ke dalam ilmu ekonomi murni disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan akhirat. Jadi, ilmu ekonomi Islami bisa didefinisikan sebagai suatu sistem yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku, pilihan, dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan masukkan aturan syariah sebagai variabel independen. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, kontribusi beberapa ilmuwan muslim pada teori ekonomi muslim klasik. Nah, yang pertama ada Abu Yusuf. Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah kitab Al-Kharaj, yaitu buku tentang perpajakan. Pada masa Harun al-Rasyid, buku ini diterbitkan. Nah, pemikiran ekonomi Abu Yusuf sendiri dengan latar belakang sebagai seorang fuqaha, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan melakukan kajian yang mendalam dengan menggunakan perangkat analisis kias yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap Al-Quran, hadis Nabi, serta praktek para penguasa yang saleh, yang pada muaranya menghasilkan kemaslahatan umum. Nah, di antaranya pemikiran ekonomi dari Abu Yusuf itu di bidang negara dan aktivitas ekonominya.
perpajakan, dan mekanisme harga. Selain dari pemikiran Abu Yusuf, ada beberapa ilmuwan Muslim yang berkontribusi pada teori ekonomi Muslim klasik, yaitu Al-Saiban, Abu Ubaid, Yahya bin Umar, dan Al-Mawardi. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.